Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Amsir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Unit Eksekutif akan mengeluarkan kupon revitalisasi Quintupple. Setiap warga bebas mengambil. Pendaftaran untuk kupon kertas dan pengikatan kartu kredit untuk kupon digital yang diprediksi akan dimulai pada akhir September, sehingga bisa diperoleh pada awal Oktober untuk dipergunakan. Selain itu, masing-masing instansi juga memadukannya dengan program tambahan lainnya. Selain melanjutkan kupon olahraga, kupon seni hiburan kini juga ditambah dengan kupon wisata dan kupon makanan. Unit Eksekutif akan meluncurkan kupon Quintupple. Pihak Dewan Pembangunan Nasional menjelaskan dibandingkan dengan kupon triple tahun lalu, tahun ini ada penambahan nilai, penguatan sistem digital, dan bantuan untuk toko kecil. Selain itu, warga bebas uang pokok $1.000 tawan. Untuk kupon fisik dapat didaftar terlebih dahulu pada akhir September dan diperoleh pada awal Oktober. Sementara kupon digital akan langsung diikat dengan sistem kartu kredit dan masa kedaluarsa adalah April 2022. 为了要让数位券更好用，所以我们也开放了 共同绑定扩大支付工具，包括可以绑定信用卡、电子支付、悠游卡或一卡通等电子票券。 Berbagai instansi juga memadukannya dengan penambahan kupon lainnya. Selain ada kupon olahraga, kupon seni hiburan, kupon wisata pertanian ditambah lagi dengan kupon wisata dalam negeri, kupon belanja makanan dengan total lebih dari 13 juta paket. Produk berbahan daging yang mengandung virus flu babi Afrika masuk ke Taiwan. Dari pelacakan skala besar di seluruh Taiwan ditemukan ada kue bulan ala Vietnam di distrik Matau di Tainan, di mana hasil tes uji menunjukkan reaksi positif mengandung virus. Kejaksaan telah melanjutkan pemeriksaan baik ke hulu maupun ke hilir. Dewan Pertanian mengumumkan hasil pemeriksaan terbaru. Ada 4 dari 54 produk ditemukan berbahan baku daging yang mengandung virus, di mana 2 diantaranya dengan bahan daging babi mentah. Usai menerima laporan dan sidak ke sebuah rumah di distrik Matau, instansi terkait Tainan tidak berani gegabah saat menemukan sebuah plastik yang berisikan beberapa bungkus kecap dan 3 buah kue bulan, sekaligus segera dikirim untuk diuji, di mana akhirnya ditemukan reaksi positif terkait virus flu babi Afrika. Yang bersangkutan mengaku jika membelinya dari salah satu toko online. 他的说辞是他的夫人想要吃越南的月饼，所以就去网站上订购，居然就可以长驱直入。 Produk berbahan baku yang mengandung virus flu babi Afrika dari Vietnam dapat menerobos perbatasan, masuk bahkan dikhawatirkan akan meluas ke pasar Taiwan. Dewan Pertanian mengonfirmasi Administrasi Polisi Nasional atau NPA telah melakukan razia terhadap 5.321-an toko Vietnam pada gelombang pertama, mendapati 54 jenis produk berbahan daging dan segera diperiksa. Dipastikan ada 4 produk diketahui positif, diantaranya ada yang berbahan daging babi mentah. Tanggal 25 Agustus dilakukan pemeriksaan skala besar terhadap produk yang dicurigai di Taoyuan, Taichung, Yunlin, dan Kaohsiung. 在本辖小港区一处越南杂货店发现贩卖简体中文标示包装的猪肉月饼，及在冰箱展售无标示产地来源之荷叶猪肉卷。 Saat ini hanya produk kalengan yang dapat diimpor masuk. Untuk produk abon, kue bulan asal Vietnam, dan produk berbahan daging lainnya tidak boleh diimpor. Warga diminta untuk tidak membelinya. Pihak imigrasi juga mengimbau bagi yang hendak mengimpor produk daging harus mengajukan pemeriksaan karantina. Bagi yang melanggar akan dikenai maksimal 7 tahun pidana dan denda maksimal $3 juta Taiwan. Dipengaruhi oleh tekanan tinggi Samudra Pasifik yang perlahan menguat, pihak JW mengingatkan bahwa sepekan ke depan, cuaca di berbagai kawasan di Taiwan akan panas menyengat, khususnya Taipei dan sekitarnya. Taoyuan, Lembah di Hualien hingga Taitung berkemungkinan mencapai 36 derajat Celcius, dengan indeks ultraviolet mencapai batasan bahaya. Selain itu, warga diimbau waspada hujan petir jelang sore hari, khususnya di belahan barat Taiwan dan kawasan pegunungan. Pihak JW menyampaikan sejak tanggal 27 hingga 31 Agustus, tekanan tinggi di Samudra Pasifik terus menguat. Cuaca di berbagai kawasan di Taiwan akan panas menyengat. 太平洋高压比较势力比较强的这个情况可能会持续到8月底。 Sejak pagi, JWB telah mengumumkan peringatan suhu panas. Sejak siang tanggal 26 Agustus, lembah di Kabupaten Hualien bertanda oranye, terus berada pada suhu 36 derajat Celcius, bahkan mungkin bisa mencapai 38 derajat. Lembah di Kabupaten Haitung, Taipei dan sekitarnya, kota Taoyuan juga bertanda oranye dan mungkin akan bersuhu 36 derajat. JW mengingatkan jika Taiwan berada di pinggiran tekanan tinggi, cuaca stabil pada pagi, namun mudah muncul hujan petir menjelang sore, ditambah dengan udara lembab yang bertiup mengarah ke selatan, kawasan pegunungan di bagian timur dan sekitarnya akan mudah turun hujan petir. Jumat hingga Selasa depan, suhu berkesempatan mendobrak 36 derajat Celcius bahkan 37 derajat, menjadi periode dengan suhu tertinggi pada bulan Agustus. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.